Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Erlinda Ayu Oktavia, Bara Alvin Kaviki, Ila Wahyuning Tias, dan yang terakhir Nida Hanifah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi struktur modal dan leverage. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur modal. Struktur modal adalah pertimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan. Terutama dengan adanya utang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan. Tujuan struktur modal. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Pencarian struktur modal yang optimal merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena adanya konflik yang mengarah kepada biaya agensi. Konflik lama terjadi antara pemegang saham dan pemegang obligasi dalam penetapan struktur modal optimal suatu perusahaan. Maka, untuk mengurangi kemungkinan manajemen menanggung risiko berlebihan atas nama pemegang saham, perlu memasukkan beberapa batasan protektif. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi struktur modal antara lain yaitu yang pertama, struktur aktiva atau tangibility. Struktur aktiva adalah pertimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva, di mana pada perusahaan industri sebagian besar modalnya akan tertanam di aktiva tetap, sehingga pemenuhan modal adalah dari modal sendiri. Pemenuhan kebutuhan dana akan dipenuhi dengan hutang. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal suatu perusahaan. Yang kedua adalah growth opportunity. Growth opportunity yang dimaksud adalah penggabungan hubungan negatif dengan leverage, yang mana jika leverage di suatu perusahaan tinggi, maka kesempatan untuk investasi akan baik dan menguntungkan. Hal ini juga dapat mempengaruhi struktur pada permodalan perusahaan. Yang ketiga, ukuran perusahaan atau firm size. Perusahaan yang besar akan melakukan diversifikasi usaha yang lebih banyak, maka kemungkinan gagal dalam menjalankan usahanya atau bangkrut itu akan lebih kecil. Perusahaan besar bisa saja mengalami bangkrut, namun bagaimanapun perusahaan besar dianggap mampu untuk menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya. Yang keempat adalah profitabilitas. Suatu perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan memiliki dana internal yang juga lebih banyak. Perusahaan yang tingkat pengembaliannya tinggi akan berinvestasi dengan utang yang kecil. Dengan begitu, pembiayaan kebutuhan pendanaan adalah dengan dana internal. Yang kelima adalah resiko bisnis. Resiko bisnis akan mempersulit perusahaan dalam melaksanakan pendanaan eksternal, sehingga secara teori akan berpengaruh negatif terhadap leverage perusahaan. Selanjutnya adalah leverage. Dalam keuangan, leverage bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana untuk memperbesar tingkat penghasilan atau return bagi pemilik perusahaan dengan memperbesar tingkat leverage, maka hal ini akan berarti bahwa tingkat ketidakpastian dari return yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula. Tetapi pada saat yang sama, hal tersebut akan memperbesar jumlah return yang akan diperoleh. Tingkat leverage ini bisa saja berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya, atau dari satu periode ke periode lainnya di dalam satu perusahaan. Tetapi yang jelas, semakin tinggi tingkat leverage akan semakin tinggi resiko yang dihadapi serta semakin besar return atau penghasilan yang diharapkan. Konsep leverage. Konsep operating dan financial leverage bermanfaat untuk analisis, perencanaan, dan pengendalian keuangan. Konsep leverage tersebut sangat penting terutama untuk menunjang analisis keuangan dalam melihat pertimbangan antara resiko dan tingkat keuntungan dari berbagai bentuk keputusan finansial. Ada dua macam leverage, yaitu yang pertama, operating leverage. Operating leverage terjadi pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang menimbulkan biaya atau beban tetap. Yang kedua adalah financial leverage. Financial leverage
timbul jika suatu perusahaan mempergunakan utang jangka panjang dengan bunga tetap untuk membiayai investasinya. Karena bunga yang sifatnya tetap ini, perusahaan tetap menanggung bunga terlepas apakah perusahaan memperoleh laba atau tidak. Baik, saya Bara Alvin akan melanjutkan presentasi karena pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, dari penjelasan ini dapat diketahui apabila penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya variabel dan sebagian dari biaya tetap, maka perusahaan akan menderita kerugian. Sebaliknya, perusahaan akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Nah, dalam menyusun perhitungan BEP, kita perlu mengetahui dulu 4 konsep dari rumus BEP, yaitu fixed cost atau biaya tetap, di mana biaya tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Yang kedua ada variable cost. Biaya ini dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Yang ketiga, penghasilan atau revenue, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh penjual barang. Yang keempat adalah laba atau profit. Laba atau profit merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari break-even point dan mengetahui 4 konsep dari rumus BEP, kita akan membahas manfaat dari menganalisa BEP bagi perusahaan. Yaitu yang pertama, kita dapat memberikan informasi banyaknya investasi yang dibutuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal. Yang kedua, kita dapat memberi margin sebagai langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, dapat digunakan secara luas, baik dalam analisa jual beli saham dan menganalisa budget dari berbagai macam proyek yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya yaitu metode perhitungan dan rumus BEP. Untuk rumus yang pertama dapat dihitung dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk rumus BEP yang kedua yaitu biaya tetap dikurangi margin kontribusi per unit. Untuk margin kontribusi per unit dapat dihitung dengan total sales dikurangi biaya variabel. Ikut contoh soal BEP. Seorang akuntan manajer perusahaan ABC bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan stok barang, ingin mengetahui jumlah sales yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta rupiah dan ingin mendapat keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Penyebaran biaya yang dikeluarkan untuk operasinya adalah sebagai berikut. Total biaya tetap yaitu 50 juta rupiah, biaya variabel per unit yaitu 30.000 rupiah, harga jual per unit yaitu 50.000 rupiah, dan keuntungan yang diinginkan yaitu 20 juta rupiah. Carilah nilai break-even point terlebih dahulu pada contoh soal BEP ini. Berikut penyelesaiannya. Break-even point atau BEP dapat dihitung dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Diketahui dari soal bahwa biaya tetap yaitu sebesar 50 juta rupiah dibagi dengan margin kontribusi didapat dari total sales dikurangi biaya variabel yaitu 50.000 rupiah dikurangi 30.000 rupiah. Sehingga 50 juta rupiah dibagi 20.000 rupiah. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 2.500 per unitnya. Artinya perusahaan harus menjual 2.500 unit agar tidak mengalami kerugian.
Tetapi jika hanya menjual 2.500 unit, perusahaan ABC juga tidak akan memperoleh keuntungan. Poin penting selanjutnya bagi akuntan manajer yang mengawasi produksi adalah menghitung dalam bentuk rupiah atau mata uang lainnya. Kendalanya, semua biaya baik itu biaya tetap ataupun variabel harus dengan jenis mata uang. Sehingga diketahui untuk BEP dalam rupiah yaitu harga jual per unit dikali BEP unit. Harga jual per unit diketahui dari soal yaitu Rp50.000 dikali BEP unit yang telah kita tentukan tadi yaitu 2.500 unit. Sehingga total keseluruhan BEP dalam rupiah yaitu 125 juta ribu rupiah. Berikut analisis kedua jurnal yang telah kelompok kami buat. Jurnal yang pertama dengan judul Pengaruh Profitabilitas Operating Leverage, Likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai intervening. Sedangkan jurnal yang kedua adalah Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Operating Leverage terhadap struktur modal pada PT Kalbe Farma yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya terdapat variabel dependen, variabel independen, variabel interventing, dan metode penelitian. Kemudian hasil penelitian dari jurnal yang pertama adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan operating leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan terhadap struktur modal sebagai intervening, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan maupun terhadap struktur modal sebagai intervening. Struktur modal tidak memediasi hubungan profitabilitas, operating leverage, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian jurnal yang kedua adalah berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas dan operating leverage perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal baik secara simultan maupun parsial, namun penting bagi perusahaan untuk tetap menjaga kondisi kesehatan perusahaan agar investor tetap berminat untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga materi yang kami berikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.